Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah sedikit dan sesuai prediksi ya kemarin pada waktu kita review di tanggal 10 bahwa dengan 2 hari berturut-turut hijau, besoknya apakah dilepas turun lagi dan sideways di area sini. Kalau lihat kondisinya ini sebenarnya nggak dilepas-lepas karena asingnya hanya jualan 261 miliar. Itu termasuk kecil karena sebelumnya 2,9 triliun ya. Wah, ini kok nggak diupdate-update ini. Ya biarin aja. Kita balik ke Stockbit ya. Di sini 261. Top broker hari ini masih ada AK, dia masih jualan ya 400 miliar. Kemudian Mandiri Sekuritas juga agak lepas 600 miliar. Terus XL, Netbuy, ZP, YU, YP, BK. Nah, ini masih konsisten nih. AK ini masih konsisten jualan terus-terusan. Yang dijual adalah BBCA, BBRI, BMRI, DSSA, TINS, Emas, ICBP, MAPI, AMMN, BRMS, BRPT, dan seterusnya. Tapi di Telkom dia masuk, BBNI masuk, ISAT masuk, UNTR masuk, ITMG masuk ya. Value untuk mover hari ini BBCA 3 triliun, TPIA. Ini saya mengingatkan saya pada waktu transaksinya pada booming-boomingnya Bumi. Zaman-zaman Bumi itu masih 4 triliun, 3 triliun. Nah, mantep banget itu. Transaksi Bumi gede banget ya di sana. Nah, ini digantikan oleh BCA sekarang nih. TPIA 2,5 T dan lanjut Bumi ada di 400. Net sell untuk foreign itu ada di BBRI, DSSA, SII, Aman, kemudian Cuan, TINS, AADI, PTBA. Dan hari ini PTBA bikin kejutan ya. Bagi dividen ngicrit hanya Rp114. Padahal kita estimasi kemarin itu payout rasionya itu 100%. 254, 9,7% ya. Kalau cuma Rp114 yo kecil banget ya, 45% doang payout rasionya. Nah, yang kayak gini-gini ini yang membuat kita itu berisiko ya. Risiko estimasi di saham dividen ketika kita mengharapkan dividennya, kita estimasi payout rasionya 100%, 100%. Saya pikir ya, karena pembentukan Danantara itu, Danantara masih butuh duit gitu loh. Sehingga ngepush emiten-emitennya atau konstituennya untuk bagi dividen gede-gede. Makanya kayak bank, kayak apa, yang lain-lain itu bagi dividennya payoutnya gede-gede. Telkom itu gede tuh 100 sekian persen kan. Lah ternyata PTBA Zong cuma 114, walaupun Zong ya 1, sekian triliun sih, 1,3-an ya triliun ya. Kemudian kemarin ada Antam. Antam bagi 210 ya, 7,7%. Nah, payout rasionya 70%. Unilever juga sama. Kita estimasi 100%. Nah, aktualnya 100% ya, 87 dan 114. Nah, ini tepat kalau kayak gini nih. Unilever ya, gede. Karena dia sudah bagi 87, sisanya 113 itu cumdet bentar lagi kalau nggak salah. Unilever itu 12 Juni besok cumdetnya. Ini yang swasta-swasta sesuai harapan. Yang BUMN malahan yang pada jeblok. Terus selanjutnya US dollar aman. Rupiah ya, nilai tukar rupiah 17.900. Ini harga emas masih di bawah ya, 4.000, tidak ada fight back untuk ke atas. Jadi kemarin anjlok, setelah itu hijau tapi hanya sedikit saja. Yang lain-lain aman sih ini. Harusnya ya, obligasi yang 3 tahun masih ada jualan. Yang 5 tahun dan 10 tahun hari ini nggak terjadi penjualan ya, masif. Asingnya juga hari ini di IHSG tidak masif untuk jualan. Jadi menurut saya langkah 2 hari kemarin, nggak tahu tangan siapa yang ada di sini, menurut saya tepat ya, meredam kepanikan. Jadi sampai hari ini pun sudah lumayan. Terus berita-berita ini, Pak TP Rahmat menambah kepemilikan di TAPG
pada 8 Juni harga rata-rata 1312. Nah, ini harganya TAPG lagi di area sini ya, area bawah ini sebenarnya ini TAPG. Ya lumayan lah ya. Padahal di tengah gejolak satu pintu loh. Ini ownernya malah nambah senilai 2,1 miliar ya. Pak T. Rahmat itu salah satu ownernya. Kemudian direkturnya Pak George Utomo juga beli. Emang mereka ini trader ini. Dua-duanya beli. Ini yang mau ikutan besok pasti pada ngeliatin, wih ini besok saya belanja ini gitu. Biasanya gitu kalau retail mah FOMO, tapi hati-hati ya. Ini asingnya lagi jualan nih. Jualan, merah. Hari ini 19 miliar. Siapakah yang jualan? ZP, TP, BK, CP. Nah, nanti kalau menarik kita recheck lebih detail, lebih dalam untuk TAPG. Terus lanjut Mika bagi dividen 2,9 yieldnya. Mika. Kemarin kita estimasi di 3,3, kalau sekarang dia bagi 2,9 berarti 43 rupiah ya. Ya benar 43. Ya kecil. 2,9% mah kecil. Kita update sekalian aja 2026-nya Unilever. Estimasi sih mestinya nggak akan ke 200-an ya, karena dia kan kemarin jualan itu tuh Sariwangi atau jualan es krim ya kemarin ya. Ya taruhlah kita pakai 2024 aja lah, ini 88 atau 80 lah ya, 88. Nah tuh kalau 88 5,4% tinggalnya Unilever. Antam karena sudah bagi jadi sekalian aja kita update. Ini kita pakai ini aja 353. Wow bagus juga dia nih ya, 70 loh. 353 9,1% ya. Antam lagi turun memang ya. Lagi di bawah soalnya harganya. Terus PTBA karena 2025 sudah bagi, yieldnya nggak gede, kita ambil ini pakai yang 278 aja. 278 ya, 2025 ini ya 114 ya, nanti dibagiin di Juni ini kan. 278 kalau yieldnya masih 45%, berarti tinggal 4,8 ya. Nggak bagus. Mika 93. Oke, pakai 93 aja, yang terjelek aja 93. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, itu yang terbaik berarti masih Antam. Oke, terus selanjutnya penjualan retail terkonstruksi ya turun ya. Motor turun, retail turun. Lagi susah ekonomi ini berarti ya. Pemerintah buka peluang kurangi anggaran MBG. Nah, gitu dong. Dari kemarin dong. Ya kurangin. Nggak apa-apa kok, dikurangin sehari kan lumayan. Sehari itu 1 triliun. Kalau 360 hari berarti hematnya sudah 360 triliun ya. Setahun 360 triliun itu gede loh. Terus tapi kalau misalnya anggaran orang nggak makan MBG 1 hari itu bukan berarti gizinya akan drop jadi stunting gitu kan, enggak ya. Misalnya hari Jumat misalnya dikurangi kan lumayan. Lagi tertekan ini, harus cepat pemerintah nih. Wah, gayanya kayak apa aja saya ini ngomong ya. Ya gitulah. Pokoknya kalau udah jadi aktivis di pasar modal ya begitu. Nggak apa-apa lah. Kita kan bersuara kan, rakyat, ini suara rakyat. ASI wholesale mobil plus 6%, market share turun. Ini ASI memang lagi struggle ya. Market share turun, ini banyak mobil Cina masuk kan. Ada BYD, ada Chery, ada yang kayak Land Rover itu apa ya? Jayco ya namanya ya. Nah, itu menggerus market share pasti. Oh, ini udah PTBA bagi dividen sudah. Pewon bagi dividen nih 13 per saham. 27 payout. Kita lihat Pewon kita kemarin estimasi apa enggak ya. Ini sahamnya anaknya Pak Purbaya. Kemarin kita estimasi berapa nih? 14. Kita estimasi 14, aktualnya bagi 13. Ya enggak jauh beda lah dari estimasi, lumayan akurat lah ya. 13 berarti 5,1. Ya masih kurang. Udah enggak apa-apa, biarin ya. Ini 29 ya. Nah, ini 27 ya.
27 EPS ini kita lihat sekalian 2026-nya ya kita ambil 32 aja yang paling rendah. Ya oke. Jadi nggak menarik ya. Itu untuk Poewon. Lanjut. Terus pemerintah sebut jumlah SPPG program MBG membengkak. Potensi pemborosan anggaran 1 triliun per bulan. Ini gimana ceritanya ya? Loh, ini saya nggak tahu nih. Yang nge-approve SPPG itu siapa? Pak Zulkifli Hasan ya. Menyebut bahwa lonjakan SPPG berpotensi menimbulkan ya, intinya saya agak bingung dengan kondisi yang ada. Ini pemerintah yang menciptakan, pemerintah yang memprotes, dan pemerintah yang benerin gitu. Jadi kayak Trump ini anunya, yang nyiptain masalah di Selat Hormuz ya. Terus minta negara-negara lain buat benerin, ikutan benerin gitu. Tapi ya gini lah, karena di pemerintahan juga banyak orang ya. Jadi kita nggak bisa nyebut satu pihak yang sama gitu. Ya kalau misalnya sadar dan ini nggak hanya cuap-cuap atau ngomong di media saja, itu bagus ya. Maksudnya Pak Zulkifli Hasan bisa direct misalnya ke siapa nih yang sekarang Bunani ya, Bunani. Kalau memang di situ powernya ada dan ini mau dikurangin ya ditutup. Kalau rencananya 21.000 ya ngapain kan? Gitu kira-kira. Bank Dunia pertahankan outlook 5%. Ya, pokoknya rumus lah Indonesia 5% pertumbuhan ekonomi mah. Oke, jadi sudah terus kita jawab pertanyaan aja. Ini terlalu lama kayaknya nih. Bang, dengan kondisi suku bunga naik, BBM naik, USD naik, apakah emiten seperti MPMX masih layak di hold? Suku bunga naiknya berapa sih suku bunga? Posisinya kan suku bunga 5,5%. Oke ya. Kita lihat historis 5 tahun ke belakang. Tuh, kalau lihat 5 tahun 2023, 2024. Nah, kalau lihat di performance-nya MPMX ya kan. Kita lihat siapa nih MPMX ya. Kita lihat di screener aja lah ya. Yang gampang ini screener. Sudah disusun, ngapain lihat yang lain kan? Ya, MPMX 2023 12%, 13% 2024, 2025 18% di harga sekarang. Oh, ini karena harga sekarang ya. Kemarin pas waktu 170 nggak nyampe segini. Oke, taruhlah 2023 2024. Berapa 2024 kemarin 2024 suku bunga 6% malahan lebih mahal. 2023 juga 5,75%. Malah lebih mahal daripada 2026 sekarang yang 5,5%. Jadi tesis itu bisa terbantahkan. Jadi secara pertanyaan oke. Kemudian BBM naik. Nah, kalau BBM naik, kebetulan BBM-nya yang naik pertama. MPMX itu jualannya motor. Motor biasanya masih pakai Pertalite dan motor itu enggak enggak bahan bakar mandate gitu. Maksudnya menurut saya ya, motor itu semahal-mahalnya bahan bakar untuk motor, itu orang tuh masih pengen beli motor. Beda kayak mobil. Kalau mobil BBM-nya naik, pembelian mobil paling nggak mobil kedua gitu, bisa jadi orang tuh akan milih gimana ya kalau mobil listrik gitu. Tapi kalau motor semahal-mahalnya BBM itu, konsumsi motor itu 1 liter itu 30 kilo misalnya atau 32 kilo. Itu setara dengan konsumsi listrik, motor listrik. Motor listrik mungkin seolah-olah 1 liternya bensin, harga bensin mungkin sekitar 45 kilo. Jadi bedanya hanya sekitar 20%-an kan. Tapi kalau mobil itu bisa sampai 25%. Karena mobil itu biasanya 1 liter itu 12 kilo, 14 kilometer jarak tempuhnya. Tapi kalau listrik 25%-nya atau 30%-nya. Jadi seolah-olah kalau kita bayar bensin 1 bulan itu 500.000, tapi kalau pakai mobil listrik kita bayar listrik itu paling cuma 100.000 atau sampai 125.000 atau 150.000. Jadi jauh banget. Tapi kalau motor yang biasanya sebulan 500.000, ketika pakai motor listrik mungkin sekitar 450.000. Jadi selisihnya dikit. Udah gitu motor itu nggak istilahnya apa? Kalau motor listrik tuh hanya dipakai untuk pendek-pendek gitu. Mau touring, mau kemana agak jauh-jauh ya nggak menarik. Menurut saya nggak menarik. USD naik. Nah, kalau USD naik, posisi USD per sekarang itu
secara kontraksinya belum signifikan ya. Ya tidak signifikan. Saya ngomong tidak signifikan aja lah ya. Jangan ngomong belum lah. Takutnya nanti begitu. Ya beda dengan misalnya 2020 enggak lah. 2022 nih. Nah, dari 14.300 ya. 14.300 sampai 15.700 nih 2022-2023 itu 9,5%. Nah sekarang posisinya USD itu 7,5%. 82 bar ya dari Februari. Maksudnya yang dihitung itu persentase kenaikannya karena eksesnya itu dari kenaikannya itu bukan angkanya yang 18.000-nya bukan, tapi dari eksesnya saja. Nah kita biasanya kalau di manufaktur kan membudgetkan. Budgetnya berapa? 16.500 USD-nya. Berarti kalau sekarang 17.900 ya selisihnya berapa? Dari 16,5 ke 17,8 misalnya gitu. Selisihnya berapa? 8%. Jadi kalau dibudgetin 100 juta untuk beli material yang pakai dolar, berarti jadinya 108 juta. Harus nambah 8% lagi. Dan biasanya di Indonesia sih nggak terlalu ngefek ya. Maksudnya ya para pengusaha-pengusaha atau yang lain-lain secara historis itu bisa melewati. Asalkan produksi masih tetap jalan. Ya, beda dengan 98. Ketika 98 kan ini sampai 400, 600% malahan, 620%. Dari 2.000 ke 16.000. Jadi 6 kali lipatnya, jauh banget. Ini sudah dibahas dan bosen juga sih kalau diulang-ulang ya. Ya psikologis itu memang mempengaruhi. Kayak ya pertanyaan ini kan pertanyaan psikologis kan. Tapi kalau kita lihat benar datanya, masuk ke dalam datanya lagi, sebenarnya kita lihat biasa aja sebenarnya gitu. Nah, psikologinya ya di mana ya? Di sini rupiah 18.000 itu kayak zaman krisis moneter ya. Krisis moneter bisa sampai 16,5, 17, 18 gitu. Udah all time high. Kan beritanya kan gitu, bombastis. All time high rupiah. Paling lemah ya, all time low gitu. Tapi berangkatnya dari 16,5 ya. Kalau 16,5 harusnya nggak ada efek. Gitu Bang Mutolib. Untuk MPMX, apakah layak di hold atau enggak? Saya selalu berpikiran dan menjawab, kita menentukan emiten itu layak di hold atau tidak dalam satu review. Satu kali beli di hold selama 30 tahun. Enggak begitu. Karena perusahaan itu selalu ngasih kesempatan kita itu setiap kuartal. Kan mereka kasih laporan keuangan tuh setiap kuartal. Setiap 3 bulan itu kita dikasih kesempatan untuk mereview mereka. Lihatin aku loh. Kayak gini loh saya performanya. Lihatin loh gitu. Kalau kamu mau megang 20-30 tahun, lihatin nih. 3 bulanan ini lihatin gitu kan. 3 bulan 1, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat, baru 1 tahun. 1 tahun dihitung lagi, 5 tahun ke belakang gimana performanya. Oke. Terus 3 bulan lagi gitu. Makanya YouTube ini selalu ada. Dan ini saya bikin untuk nemenin saya nge-review saham-saham yang kayak gitu. Daripada saya nge-review sendirian, nggak direkam ya lumayan lah. Dapat rekaman begini, dapat teman-teman. Bisa nemenin kalau lagi floating loss ya. Bisa nemenin kalau lagi cuan. Lagi ketawa-ketawa bisa nemenin, kan enak. Saya juga nggak terlalu effort gitu. Maksudnya kalau nge-review itu harus ini, harus itu, harus detail. Misalnya kayak memang benar-benar kayak Kohleon yang bikin tim. Kayak siapa bikin tim YouTube gitu. Enggak, ini sih nemenin saya untuk pulang kerja, refreshing ya dengan mikirin saham, refreshingnya sama teman-teman gitu. Malah nanti rencana mau live ya. Nanti kira-kira hari Sabtu apa hari Minggu mau live. Ya sudah, ada yang minta live, bagus nih Bang idenya. Saya pengen belajar juga gimana sih caranya live gitu kan, beda dengan direkam kan. Ya nanti kita coba, moga-moga aja bisa. Nanti ditungguin ya. Insya Allah hari Minggu jam 8 malam. Setting aja seperti itu. Moga-moga waktunya ada. Taruh di kalender biar nggak lupa. Soalnya nanti kalau live cuma 1 orang yang nonton, kayak ngobrol-ngobrol jadinya. Ya kan ya. Paling nggak ya 50 orang lah gitu. Enggak. Bercanda. Terserah, bebas. Lanjut. Mantap sih kalau live. Ya bener Bang. Live Mas, hari libur Mas Arif boleh, seru.
Ya, ya, oke, oke. Ini pas banget nih. Insya Allah, insya Allah. Moga-moga hari Minggu bisa. Halo Om Arif Buffett. Ini gara-gara Kak Nisa ini manggil-manggil saya Arif Buffett ini. Apakah ada ketertarikan untuk investasi di saham Amerika? Mungkin dividennya tidak sebaik emiten di IHSG, tapi growth sahamnya naik stabil dan kita jadi punya dolar yang tiap tahunnya selalu menguat terhadap rupiah. Mohon petunjuk bagi umatmu yang tersesat ini. Enggak lah bang, enggak tersesat lah bang. Saya tertarik sekali sebenarnya di Amerika itu. Karena ya tadi memang ini dolarnya apa namanya lumayan gitu ya. Enggak cuma Amerika, di Cina pun saya tertarik pasar saham di sana. Cuma masalahnya saya belum ketemu perating dia itu syariah apa enggaknya gitu. Ya batasannya hanya itu doang. Tapi kalau kalau dengan begitu saya jadinya enggak beli. Di saham Indonesia dengan yield 9% aja saya merasa cukup. Jadi ya belum ke sana. Tapi kalau ada kesempatan, ada nih bang, misalnya saham ini syariah kok di Amerika sudah ada badannya sendiri yang review itu dan diakui di Indonesia sama MUI-nya Indonesia atau lembaganya Indonesia. Nah, baru tuh menarik. Kalau Arab Saudi dan lain-lain kan nggak gampang diakses. Saya nggak tahu punyanya ininya di mana dan sahamnya seperti apa kan nggak banyak yang terkenal. Jadi itu kendalanya bang. Kalau menarik itu ya Bang Berli ya. Mungkin penyebab anehnya karena sentimen pasar mas. Membangun trust itu lama tapi menghancurkannya bisa dalam sekali. Iya betul Bang DP. Salam Mas Arif, posisi awal pekan kedua Juni ini sepertinya kelihatan kalau IHSG semakin menyelam. Oh iya ini saya salah ya, harusnya dari atas ya. Nggak apa-apa lah ya. Jika dibuat simpel, pilih maksimal 3-4 saham bisa. Nah, kayak gini-gini ya. Pertanyaan yang sifatnya stock pick. Sekali beli, kemudian tanpa evaluasi, tanpa mikirin gimana isiannya, gimana dalamnya. Ini nggak bisa bang, nggak bisa dijawab ini. Kalaupun saya jawab, saya nggak akan jawab secara faktual gitu. Paling saya jawab secara eksplisit aja. Supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak males untuk nyari. Kalau di pick males nyari, nanti akan kena psikologi trading yang nggak bagus. Anda nggak tahu apa yang Anda beli. Jadi saya itu ngasih kayak gini-gini itu trigger doang. Trigger supaya Anda cari beneran. Cari tahu misalnya Antam misalnya, MPMX misalnya. Bener nggak sih dividennya 2023 itu 115? Di situ 12%. Bener nggak sih 12%? Oh iya, bener nggak sih kalau misalnya hitungan kayak gini tuh kalau 12% setahun kita potensi dapat dividen 39 juta per bulan. Saya pengen ngitung gitu kan. Ngitung aja, ngitung biasa, ngitung kederet ke bawah atau suruh ngitungin siapa gitu, AI misalnya atau siapa. Bisa, ini dites itu bisa. Jadi trigger itu yang nanti membuat kita itu punya pattern gitu. Jadi kalau pilih 3 atau 4 saham bisa dipilih ya. Misal kalau kayak gini, saya ngomong misalnya MPMX, Antam, semuanya hijau-hijau. Yang lain ada juga tuh yang 11%, yang 12%. Terus saya milihnya yang 12% misalnya. Terus tiba-tiba payout ratio-nya ganti. Kayak tadi, Antam yang 100% biasanya saya bikin 100%, 13 gini ya, 100% payout ratio, tiba-tiba jadi 70. Terus PTBA yang biasanya 100% atau 75%, tiba-tiba jadi 45. Nanti, kok tiba-tiba jadinya segini gitu, nggak sadar bahwa thinking way-nya untuk mencari itu seperti apa, itu nggak klik. Ketika nggak klik, nanti misalnya amit-amit ini channel ternyata nggak bisa ada lagi gitu ya, nggak bisa ngasih guidance lagi ke teman-teman, nanti kehilangan bapak ya, kehilangan ibu bapak gitu, kayak anak ayam kehilangan induk gitu. Nanti Anda akan bingung. Pas waktu bingung, value investasi Anda udah gede ya. Sekarang nabung nih ya, nabung 24 juta misalnya ya, 10 tahun 15 tahun udah 1 miliar nih. Tiba-tiba guide yang biasa saya upload tiap hari kayak gini-gini tuh nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, tiba-tiba nggak ada misalnya. Anda udah punya 1 miliar di pasar saham, terus nanti Anda cari orang yang wah kira-kira
saya follow ini deh. Mungkin sama nih kayak Mas Arif gitu. Mungkin sama nih kayak ini. Pas waktu di follow ternyata stylenya beda. Jauh berbeda stylenya. Cara entry-nya beda, cara manage-nya beda, cara hitungnya ternyata beda. 1 miliar tiba-tiba floating loss 20%, 200 juta hilang. Padahal dia trader misalnya. Gitu Bang. Nah, dengan sekarang jalan, saya upload nih tiap hari. Ikutin aja. Gampang kok. Nggak susah. Anunya tuh ini tuh, tagline-nya ini nih, aliran investasi simple tanpa teknik ribet dan fokus di saham syariah. Ya kalau Anda nggak total di saham syariah ya nggak apa-apa, yang lain. Tapi intinya ini tuh tekniknya simple. Simple dari mana? Ngambil dari dividen, dividennya disetahunkan, kemudian dilihat payout rasionya berapa, kemudian yang dari sekarang EPS-nya berapa, diestimasi dividennya berapa tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya. Itu yang dijadikan dasar untuk kita entry. Entry-nya harga wajar berapa, sekarang harganya berapa. Kalau di bawah harga wajar, kita bisa pantau. Setelah kita pantau, kayak MPMX, technicalnya masuk juga apa enggak, misalnya gitu. Oh, technicalnya masuk. Oh, flow-nya masuk apa enggak? Oh, kira-kira flow-nya masuk. Ya, kita bisa entry lah di situ. Gitu, intinya ini adalah trigger. Wah, kayaknya udah lama ini. Jadi nanti kita yang lama live aja ya. Yang ini yang biasa pengen cepet-cepet 14, 15, 20, 25 menit. Itu aja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.